Selamat bertemu kembali dengan saya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teori bilangan. Ya, teori bilangan. Jadi pada matematika, ya, bilangan itu bisa dikenalkan dia dengan bilangan real. Bilangan yang ada di dunia ini semuanya namanya bilangan real. Sudah, dimana bilangan real itu nanti terbagi dua, ya, bilangan rasional dan yang tidak rasional. Ini irasional. Kemudian pada bilangan rasional ada dia bilangan yang ada satu tingkat di bawahnya, ya, namanya bilangan Q, bilangan rasional. Sudah, kemudian di dalam bilangan rasional ini nanti ada dia namanya bilangan bulat. Sudah, kemudian di dalam bilangan bulat ini ada nanti bilangan 0, dia dilambangkan dengan Z0. Sudah, kemudian di dalam bilangan bulat ini nanti ada juga dia bilangan bulat positif Z plus. Sudah, kemudian di dalam bilangan bulat ini, bulat positif, ada lagi nanti dia bilangan natural, bilangan asli. Sudah, jadi dia skema jenis bilangan pada matematika itu adalah seperti ini. Baik, nah kali ini kita akan berbicara tentang teori bilangan, di mana teori bilangan ini dia adalah teori yang membicarakan tentang bilangan bulat. Jadi di sini kita berbicara tentang bilangan bulat, si Z. Sudah, jadi bilangan bulat itu disebut juga dia dengan bilangan integer, ya, bilangan integer. Oke, nah apa itu bilangan bulat? Ya, kalau katanya bilangan bulat itu berarti bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, ya, tidak mempunyai pecahan desimal. Berarti dia bisa saya bilang tidak desimal. Oke, berarti dia tidak ada komanya, begitulah ya. Misalkan 2 aja, minus 3 aja, 4 saja, 15 saja, 2020 saja, dan seterusnya. Oke, dia tidak memiliki yang namanya desimal. Jadi kebalikannya, ya, yang memiliki angka desimal itu disebut bilangan real. Oke, disebut bilangan real. Nah, di teori bilangan bulat ini kita akan berbicara mengenai yang namanya operasi pembagian pada bilangan bulat. Jadi pembagian pada bilangan bulat itu memiliki sifat, ya, sifat pembagian bilangan bulat. Jadi tentang si pembagian bilangan bulat nanti yang akan kita bicarakan, sifat pembagian bilangan bulat. Sudah. Nah, misalkan ada bilangan bulat A dan B. Oke, misalkan ada bilangan bulat A dan B, di mana A-nya tidak sama dengan 0, ya. Oke, kalau katanya A habis membagi B, ya, itu bisa terjadi jika terdapat bilangan bulat lain, misalkan si C, yang memenuhi persamaan B sama dengan C. B sama dengan A kali C, atau secara matematis saya tulis, ya, A habis membagi B, ya, jika B itu sama dengan A kali C. Sudah, dimana C itu elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Nah, inilah dia sifat pembagian pada bilangan bulat. Habis membagi bisa dibagi jika ada dia bilangan C yang kau kalikan dengan A, hasilnya adalah si B. Oke, ya. Nah, misalkan ada contoh, ya, di teori sudah ada 4 membagi 12, habis membagi 12. Kenapa ini 4 habis membagi 12? Karena 12 itu sama dengan 4 kali 3. Sudah, berarti ini dia si A-nya,
12 itu si B-nya. B sama dengan A kali C. Jadi terdapat ini bilangan si C ini yang memenuhi persamaan B sama dengan A kali C. Apakah C si 3 ini elemen bilangan bulat? Ya, dia tidak berbentuk desimal. Makanya lah dia dibilang 4 habis membagi 12. Oke ya. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh berikutnya. 4 tidak habis membagi 13. Kenapa? Karena 13 itu sama dengan 4 dikali 3,25. Sudah. Nah, sedangkan 3,25 ini bukan bilangan bulat, maka dibilanglah 4 tidak habis membagi 13. 3,25 ini bukan elemen bilangan bulat, maka dia bilang tak habis membagi. Oke ya. Oke, berikutnya kita lihat tentang teorema Euklidan ya. Teorema Euklidan ini adalah pengembangan dari konsep pembagian pada bilangan bulat. Kalau tadi pembagian bilangan bulat B sama dengan A kali C, nah itu dikembangkan lagi. Ya, di mana teoremanya terdapat bilangan M dan N elemen bilangan bulat. Sudah, jika katanya M dibagi N, maka terdapat bilangan bulat lain ya, Q. Sudah, ini namanya quotient sudah. Kemudian ada lagi R dan R itu remainder itu berarti sisa. Oke ya. Jadi secara matematis bisa dituliskan M itu sama dengan N kali Q tambah R. M sama dengan N kali Q tambah R. Nah, inilah teorema Euclid ya, di mana hasil pembagian itu menghasilkan pengali dan sisa ya, di mana R ini disebut remainder atau sisa. Oke ya. Q ini bilangan lain ya yang disebut pengali. Nah, ini adalah teorema Euclid. Nah, di sini ada syaratnya. Sisanya itu R itu harus berada di antara 0 dan N. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak memenuhi teorema Euclid. Oke ya. Nah, kita lihat misalkan 1987 dibagi 97. Nah, kalau misalnya kita buat berdasarkan teorema Euclid ya, ini berarti kan dia 1987 ya, itu sama dengan 97 kali 20 ditambah 47 ya kan. Nah, kalau misalnya kita buat pakai kalkulator kayak macam inilah dia, 1987 dibagi 97. Nah, 20,48 sekian. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya, jadi 97 kali 20 1940 ya. 1940 ditambah berapa supaya 1987, berarti ditambah 47 lagi. Nah, itu dia. Oke ya, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa si 1987 ini si M. Sudah. Kemudian N itu adalah si 97, 20 itu si Q, 47 itu si R. Nah, tinjau lagi syarat si R ini. Apakah 47 berada di antara 0 dan N?
ya, dia berada di antaranya ya, berarti 1987 dibagi 97 dia memenuhi bentuk teorema Euclid. Oke, kita lihat contoh kedua, 2024 dibagi 25. Nah, ini bisa kita buat persamaannya ya. 2024 itu sama dengan 25 kali berapa? Oke ya, kita bagikan 2024 dibagi 25. 80, sekian, berarti 25 kali 80. 25 dikali 80 itu 2000. Supaya jadi 2024 berarti kita tambah 24. Oke ya, nah kita tinjau apakah dia memenuhi. Ini M, N, Q, R. Apakah R berada di antara 0 dan N? N-nya 25 ya. Ya, ternyata dia berada, berarti dia memenuhi teorema Euclid. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Min 22 dibagi 3. Min 22 dibagi 3, berarti bisa kita buat min 22 sama dengan 22 dibagi 3, 7, sekian. Berarti bisa kita buat min 22 ini sama dengan 3 kali minus 7 sudah dikurang 1. Min 21 dikurang 1. Oke ya, berarti di sini R-nya minus 1. Apakah minus 1 berada di antara 0 dan 3? Tidak ya, berarti dia tidak memenuhi teorema Euclid. Oke, kira-kira macam itulah dia. Baik ya, kemudian kita lihat tentang pembagi bersama terbesar. Pembagi bersama terbesar ini biasanya dia disingkat dengan PBB ya, PBB. Nah, nama lain dari PBB ini itu dari dulu dikenalkan dia seperti FPB ya, FPB ya, faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor atau GCD. Nah, ini istilah yang menunjukkan tentang pembagi bersama terbesar. Oke ya. Jadi apa ini pembagi bersama terbesar atau PBB atau FPB atau GCD? Nah, ini ada teoremanya. Misalkan katanya ada bilangan bulat A dan B yang tidak 0. AB elemen Z yang tidak 0 sudah. Faktor persekutuan terbesar atau GCD-nya ya dari A dan B itu adalah bilangan bulat terbesar D. Ya, ada bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B ya, sehingga bisa dinyatakan dengan PBB dari A, B itu sama dengan D. Sudah, jadi di mana katanya D habis membagi A, kemudian D habis membagi B ya, maka dari sini PBB dari A, D itu adalah si D, atau GCD dari A, ini A, B ya, A, B itu adalah D, atau FPB dari A, B itu adalah D. Jadi D habis membagi A, D habis membagi B. Oke, jadi diambil yang paling besar katanya. Ya, misalkan ada contoh FPB dari 45,36. Kita menentukan FPB-nya dengan konsep dasar dulu ya, Jadi kalau dia 45 ya, faktor pembaginya itu kalau dari SD dia pakai diagram pohon ya. Faktor pembaginya itu
itu adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45, ya kan. 1 habis 4 membagi 45, 3 habis membagi 45, atau 45 bagi 1 habis 45 bagi 3 juga bulat ya. 45 dibagi 5 pun bulat, 45 dibagi 9 pun bulat, demikian seterusnya. Sudah 36 faktor pembaginya ya, habis dibagi 1, oke, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 9, habis dibagi 12, habis juga dibagi 18, kemudian 36. Oke ya. Jadi dari faktor pembagi ini ya, faktor pembagi antara dua angka ini ada dia faktor yang sama, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 9. Sudah, kemudian 9. Nah, faktor pembagi bersama berarti yang sama itu adalah 1, 3, 9. Nah, FPB itu aku ambil yang paling besar, berarti FPB dari 45,36 itu adalah 9. Oke, nah secara dasar ya seperti ini cara menentukannya ya. Oke, kemudian ada contoh FPB dari 60,18. Oke, FPB dari 60,18. Kalau misalnya kita bagi 60 dibagi 18 itu 3, sekian ya, berarti bisa kita buat 60 sama dengan 18 kali 3 itu 54 tambah berapa supaya 60 tambah 6 ya. Jadi di teorema kedua ya, FPB itu bisa juga dilihat dari sisanya, bisa dilihat dari sisanya. Oke, berarti dari sini bisa kita buat FPB dari 60,18 itu sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah si R ini. Oke, kemudian PBB sama juga artinya PBB dari 18,12. Sudah, berarti bisa kita buat 18 itu sama dengan 12 kali 1 tambah 6 ya kan. Berarti PBB dari 18,12 itu sama dengan 6. Oke, jadi bisa juga kita bilang PBB dari berarti PBB atau FPB dari 60,18 itu sama dengan PBB 18,12 sama-sama 6. Oke ya, jadi untuk menentukan PBB biar lebih gampang itu pakai teorema yang kedua dari teori ya. Teorema yang kedua, M sama dengan NQ tambah R. Sudah, ini dia yang Euclid ya, dimana R-nya itu diantara 0 dan N. Oke, kemudian dari teorema Euclidean dan PBB, berikutnya kita ke algoritma Euclidean. Jadi algoritma Euclidean ini ya konsep yang digunakan untuk mencari nilai PBB juga ya, untuk menentukan PBB dari dua bilangan bulat. Sudah, PBB dari dua bilangan bulat. Nah, bagaimana masuk dari algoritma Euclidean ini?
dia menggunakan yang namanya konsep rekursif ya, atau perulangan ya. Jadi dia bersusun ke bawah dibuatnya. Sudah, nanti hasilnya sisa 0, perulangan yang menghasilkan sisanya 0, berarti dia berhenti. Kalau sisanya 0, kalau belum 0 dia belum berhenti. Oke ya. Jadi sisa terakhir yang tidak 0 dari runtunan pembagian tersebut, itulah yang menjadi PBB-nya. Sisa terakhir yang tidak 0. Oke, biar lebih jelasnya kita buat dulu lah konsepnya ya, algoritma Euclidean ini. Misalkan ada angkanya R0 ya, kemudian kita masukkan konsep Euclidnya, R1 kali Q1 tambah R2, di mana R2 ini tetap berada di antara 0 dan R1. Jangan bingung ya, ini seperti N tadi. Sudah, kemudian di R1 ini ya, kita cari si Q1 ya, itu dia ya. Kita cari si Q1 pakai R2 kali Q2 ditambah R3. Oke, di sini R3 itu berada di antara 0 dan R2. Sudah, kemudian ada R2, berarti kita carilah nilai si Q2 ini ya, dengan mencari R3 dikali bilangan sembarang Q3 ditambah sisanya R4. R4 ini tetap berada di antara 0 dan R3. Oke, demikianlah seterusnya sampai dia menghasilkan sisa 0. Nah, itulah algoritma dari Euclid. Oke, ada contoh PBB 80,12 dengan algoritma Euclid ya. Kita menentukannya dengan algoritma Euclid. Berarti nilai yang paling besar itu si M 80 itu sama dengan ya, pembaginya 12. 80 dibagi 12 itu sekitar 6, sekian. Berarti di sini bisa kita buat 80 itu sama dengan 6 kali 12 72 ditambah berapa supaya 80 ditambah 8. Oke. Kemudian nah, kita ambil sini si R2 ini kan Q1 ya, ini R2, ini R3, ini R1. 12 itu sama dengan berapa kali 8 ditambah berapa? Berapa kali 8 ditambah berapa? Berarti dia 1 kali 8 ditambah 4. Oke, 1 kali 8 ditambah 4. Kemudian 8. Nah, sampai kapan ini dilakukan? Sampai dia sisanya 0 ya. 8 pakai si 4. 8 itu 4 kali berapa ditambah berapa? Iya, 2 kali 4 ditambah 0. Oke, sudah selesai, sudah sampai 0. Maka siapa yang menjadi nilai PBB-nya? PBB 80,12 itu adalah sisa terakhir sebelum 0. Berarti 4 ya, sisa terakhir sebelum 0 itu sama dengan 4. Berarti PBB 80,12 itu sama dengan 4. Oke ya, kemudian contoh berikutnya PBB 312,70 sama dengan titik-titik. Oke ya, pakai algoritma. Berarti 312 itu sama dengan 312 dibagi 70, 4, sekian ya. Berarti 312 itu 4 kali 70 ditambah berapa? 4 kali 70 itu 280 dikurang 312, kita buat gini. Berarti dia ditambah 32. Oke. Kemudian siapa yang kita turunkan di bawahnya? Ya 70 ya. 70 itu sama dengan 32 kali berapa ditambah berapa? Ya,
32 kali berapa tambah berapa? 2 kali 32 64. 64 tambah berapa supaya 70? 64 ditambah 6. Oke ya. Kemudian belum 0. Kita turunkan lagi si 32. 32 itu pakai 6. Ya, 32 pakai 6 berarti 5 kali 6 30 tambah 2 32. Belum 0, turunkan 6 pakai 2 berarti 6 itu 3 kali 2 tambah 0. Oke, jadi kalau sudah 0 sisanya berarti sudah bisa berhenti. Berarti dari sini bisa kita buat PBB 312,70 sisa terakhir sebelum 0 2 ya, sama dengan 2. Itu dengan menggunakan algoritma Euclidean. Paham ya? Oke, kemudian kita lihat tentang aritmatika modulo. Nah, ketemu lagi sama si modulo ya. A mod M itu sama dengan R ya. Sedemikian sehingga A itu sama dengan M kali sembarang bilangan Q ditambah sisanya R, di mana R itu harus berada di antara 0 dan M. Ya kan, ini modulo ya. Mirip-mirip sama Euclid kan? Iya, mirip-mirip. Tetap dia cerita tentang pembagian. Oke, masih saya ingatkan lagi ya. 23 modulo 5 sama dengan titik-titik. Berarti 23 itu sama dengan berapa? 5 kali 4 20 ditambah 3. Sudah, berarti 23 mod 5 itu sama dengan 3. Oke ya. Kemudian 27 modulo 3 katanya. 27 modulo 3 berarti 27 itu sama dengan berapa? 3 kali 9 ditambah 0. Oke, berarti di sini hasilnya berapa di sini? Ya, 0. Isi modulo ya. Baik, berikutnya kita lihat ke kongruenan modulo ya. Jadi pada modulo itu ada dia bentuk-bentuk yang kongruen ya. Jadi katanya misalkan A dan B elemen bilangan bulat, sudah, dan M itu lebih besar 0, maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M, sudah, jika M habis membagi A kurang B, sudah, jika M habis membagi A kurang B. Jadi kongruen ini bentuknya berbeda tapi nilainya sama, kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan ada contoh 38 mod 5. 38 mod 5 itu berapa? Ya, 5 kali 7 tambah 3 ya 3 ya. Kemudian 13 modulo 5. 13 modulo 5. 5 kali 2 tambah 3. Jadi hasilnya 3. Oke, maka bisa dikatakan kalau 38 itu kongruen dengan 13 modulo 5. Oke. Kemudian apakah 17 kongruen dengan 2 modulo 3? Nah, cek aja ya, cek aja kalau M habis membagi A kurang B. Berarti dari sini ini A-nya, ini si B, nah ini si M. A kurang B
17 kurang 2 15. 3 habis dibagi 15. Ya, berarti ini pernyataannya benar ya. Ini dikatakan kongruen karena 17 kurang 2 sama dengan 15 habis dibagi 3 atau 3 habis membagi 15. Oke. Kemudian A modulo M sama dengan R ini bisa juga dituliskan ya dalam bentuk kongruen, yaitu A kongruen dengan R modulo M. Oke, jadi dari sama dengan ke kongruen. Contohnya misalkan 23 modulo 5 berarti 5 kali 4 tambah 3 sama dengan 3 ya. Ini bisa kita tuliskan 23 kongruen dengan 3 mod 5. Oke.